Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang konsep OOP, yaitu encapsulation. Nah, apa itu encapsulation? Encapsulation itu artinya adalah pembungkusan data. Pembungkusan data dan juga fungsi untuk menjadi satu kesatuan di dalam sebuah kelas. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi data agar tidak bisa diakses langsung dari luar dan hanya bisa diubah lewat metode resmi yang sudah disediakan. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya data kita tentunya akan aman, tidak bisa dirubah sembarangan. Yang kedua, kode kita jadi lebih rapi karena logika dan data terpisah. Yang ketiga, program jadi lebih mudah kita kembangkan karena bagian-bagiannya tidak dicampur dalam satu kode. Jadi dibuat blok-blok kelas-kelas yang memang privat ya, dan untuk mengaksesnya itu resmi. Nah, apa keuntungan kita menggunakan encapsulation? Yang pertama, data kita tentunya akan jadi aman dan nggak bisa dirubah sembarangan. Yang kedua, kode kita jadi lebih rapi karena logika dan data kita itu terpisah. Yang ketiga, program akan mudah kita kembangkan selanjutnya karena bagiannya tidak saling campur. Nah, di sini kita coba praktekkan pakai Dart dan juga nanti kita lanjutkan ke Flutter. Yang pertama kita coba pakai Dart ya. Coba kita tambahkan di sini file baru. Misalkan bank account ya. Account.dart. Pertama kita buat kelas baru ya. Kelas baru bank account misalkan. Di dalamnya kita tambahkan dua variabel bentuk string owner. Siapa yang punya akunnya. Kedua, berapa saldonya? Saldo dalam bentuk double ya. Itu double. Balance. Nah, kenapa kita di sini menggunakan yang namanya underscore? Nah, underscore ini supaya apa? Supaya variabel kita itu privat dan hanya bisa diakses dalam kelas bank account ini. Seandainya kita tidak pakai underscore, langsung string owner, string balance. Nanti untuk balance ini itu bisa diubah sesuka hati. Jadi kita misalkan punya saldo 25 juta, akhirnya jadi 5 juta. Nah, ini bahaya kalau seandainya tidak kita pakai yang namanya privat ya. Tidak kita privatkan. Oke, berikutnya kita tambahkan konstruktor bank account. Bank account this titik underscore owner ya. This titik underscore balance. Nah, artinya apa? Setiap kali kita bikin akun baru, kita langsung isi yang owner, harus kita langsung isi balance, harus kita isi. Jadi dengan konstruktor ini semua objek bank account punya data yang lengkap sejak kita buat. Sekarang kita mau tahu caranya supaya kita bisa tetap lihat datanya tapi bisa merubah secara langsung. Caranya adalah pakai getter. Jadi di sini double get balance. Get balance dari apa? Dari folder privat tadi ya. Jadi variabel privat balance yang keluar nanti cuma nilainya. Jadi kita tidak bisa set ya, tidak bisa set dari luar. Kedua owner get owner. Nah, tidak bisa kita set juga dari luar owner. Ini adalah bagian dari encapsulation-nya, di mana kita bisa batasi akses data supaya data kita, data nama kita, data saldo kita itu bisa aman. Sekarang kita coba tambahkan metode deposit. Kita ingin menyetor uang dalam bentuk double, misalkan if ya, buat if else di sini. Jika kita nyetor uang kecil atau sama dengan 0, apa aksi yang dilakukan? Ketika ingin setor min 2000, berarti masuk ke dalam kondisi ini. Berarti di bawah 0. Kita akan tampilkan jumlah setoran harus lebih dari 0. Harus lebih dari 0. Return. Kalau seandainya valid, kita tambahkan ke balance, akan menambah dari tambah sama dengan dari amount yang
ditampilkan adalah berhasil store dengan jumlah berapa berdasarkan yang kita store, dan saldo sekarang berapa. Saldo sekarang RPS balance. Kalau kita setornya itu lebih dari 0, nanti akan berhasil setor sejumlah berapa yang kita masukkan dan saldo kita akan bertambah. Sekarang kita metode withdraw. Jadi void withdraw. Jadi kita ingin menarik uang double amount. Kita bikin kondisi juga. Langkahnya hampir mirip dengan langkah deposit. Tapi kita tambahkan nanti satu validasi. If amount kecil sama dengan 0, apa aksi yang akan dilakukan? Jadi kita tampilkan jumlah penarikan harus lebih dari 0. Kita ingin menarik jumlah penarikan harus lebih dari 0. Jika amount besar dari total, apa yang akan ditampilkan? Akan ditampilkan adalah saldo kita tentunya tidak cukup. Saldo tidak mencukupi. Terus saya tampilkan saldo Anda saat ini berdasarkan S balance. Kita return. Kondisi ketiga, jika balance, jika total uang yang kita punya, jika saldo yang kita punya kecil dari yang mau kita ambil, maka yang akan kita tampilkan adalah berhasil melakukan penarikan sejumlah yang kita ingin tarik. Saldo kita saat saldo sekarang aja ya. Saldo sekarang adalah balance. Ini sudah selesai kondisi-kondisi yang akan kita buat. Oke, sekarang kita mau coba kelasnya. Jadi kita mau tampilkan di konsol ya. Void main. Jadi kita ingin coba tampilkan hasilnya seperti apa. Kita buat variabelnya account to bank account. Kita datanya dulu. Namanya siapa? Misalkan Budi. Saldonya berapa? 500.000. Dan saldonya 500.000. Kita print ya. Nama pemilik akun. Pemilik akun. Dari ACC, variabel ACC titik owner. Kedua, apa yang kita tampilkan? Kita ingin tampilkan saldo awalnya. Jadi di sini kita tampilkan saldo awal. Saldo yang kita punya. Kita kasih batas. Karena di bawah kita ingin tambahkan saldo setelah ambil atau kita tabung. Di bawah ingin tambahkan deposit. Kita lakukan deposit. Misalkan 200.000. Kita misalkan lakukan pengambilan withdraw 300.000. Selanjutnya, terakhir kita ingin withdraw lagi. Kita ingin tarik lagi sejumlah 1 juta misalkan. Nah, kita coba run ya. Kita coba run dar run bank account. Tidak. Nah, ini ya. Kita coba tadi memasukkan variabel bahwasannya pemilik akun adalah Budi. Saldo awalnya itu 500.000 ya. Selanjutnya kita tampilkan ingin menambah ya. Bukan deposit sebanyak 200.000. Jadi totalnya sudah 700.000. Selanjutnya kita melakukan penarikan juga. Penarikan sejumlah 300.000, yaitu 700 kurang 300 berarti saldo kita sisa 400.000. Terakhir ingin tarik lagi sejumlah 1 juta. Karena jumlah penarikan kita itu lebih besar dari jumlah saldo. Makanya yang ditampilkan itu adalah saldo tidak mencukupi dan saldo Anda saat ini adalah 400.000. Nah, ini contoh penggunaan pada dar. Encapsulation ini berfungsi di variabel-variabel yang kita buat. Data-data seperti keuangan itu bisa aman. Kita mau cobakan bagaimana encapsulation ini pada Flutter. Bukan cuma hanya di variabel ya, tapi bisa juga di struktur aplikasi. Coba kita tambahkan folder baru, models, tambahkan file product.dar. Jadi kita membuat yang pertama itu kelas ya, kelas product. Jadi kelas ini nanti mewakili satu barang atau produk yang mau kita tampilkan di Flutter. Kita punya nama, terus string, kita punya harga.
kita punya harga barang. Supaya mudah, ini kita ganti nama aja ya. Nama, terus harga. Underscore ini artinya adalah privat. Sama seperti contoh bank account tadi ya. Kita sembunyikan data di dalam kelas. Jadi di sini kita sembunyikan di dalam produk. Ada nama, ada harga. Selanjutnya kita buat konstruktor this titik underscore nama ya. Nama sama underscore harga. Jadi setiap kali kita membuat objek produk, kita wajib mengisi nama, harga. Jadi nggak ada produk yang kosong identitasnya. Sekarang kita tambahkan getter ya, akan string bukan get nama, underscore nama. Press juga ya, jangan lupa double. Itu dalam bentuk kita get harga ya, kita get harga dari variabel harga. Sekarang pertanyaannya apa? Kalau seandainya nama dan harga privat, nih nama dan harga ini privat, gimana cara baca datanya dari luar? Itulah tadi kita pakai yang namanya get. Kita harus pakai yang namanya get. Jadi get price, get harga, get nama sebagai pintu untuk membaca data produk. Kita bisa melihat isinya, isi namanya siapa, harganya berapa, tetapi kita tidak bisa mengubah file privat ini secara langsung. Jadi kita hanya bisa melihat saja, meread dan tidak bisa merubah. Jadi kita ingin merubah harga, kita buat metode ya. Kita buat metode baru yang namanya set harga. Kita buat metodenya set harga. Itu double harga, kita buat dalam bentuk double value. Kita buat perumpamaan jika harganya besar sama dengan 0, maka harga akan ditampilkan. Harga akan ditampilkan. Nah, jika tidak, harga kita lakukan pesan harga tidak boleh negatif, misalkan harga tidak boleh negatif. Di sini kenapa variabel ini tidak kita biarkan saja bebas, jadi tanpa ada yang namanya underscore, karena kita nggak mau punya produk harganya yang bisa dirubah. Apalagi di sini kita ingin lakukan set harga, jadi kita nggak mau harganya yang minus. Jadi kita buat sebuah validasi. Jika value-nya atau nilainya itu lebih besar dari 0, berarti dia akan menampilkan harganya. Tapi kalau tidak, tampilkan harga tidak boleh negatif. Nah, validasi seperti ini lebih aman kalau kita taruh yang namanya di dalam satu kelas. Ini adalah contoh encapsulation di level data. Jadi data kita dilindungi, ada logika validasi yang ikut kita bungkus di dalam produk titik dar. Nah, selanjutnya kita tambahkan controller. Dalam controller kita buat file baru, product controller. Coba kita buat product controller titik dar untuk mengelola daftar produk dan semua logika yang terkait dengan produk yang kita masukkan. Pertama kita import produk, kita import produk. Jadi di bawahnya kita bikin kelas apa, misalkan produk controller. Nah, fungsinya untuk apa? Inilah tadi untuk mengelola daftar produk dari logika yang terkait dengan produk yang kita input. Nah, di sini kita punya yang namanya list produk. Kita punya list produk di produk kita.
dalam bentuk list. Di produk kita itu ditampilkan dalam bentuk list dari produk. Selanjutnya kita buat metode add product. Misalkan kita ingin menambahkan produk baru untuk string tadi ya. String ada apa aja, ada nama dan juga harga. Nama dan juga harga. Kita buat perumpamaan if jika nama kosong, maka yang akan ditampilkan adalah nama produk tidak boleh kosong. Tak boleh kosong. Ke return seperti biasa. Jika harga kecil dari 0, maka kita tampilkan harga tidak boleh negatif. Return. Jika sudah sesuai, berarti produk kita tambahkan ke produk berdasarkan nama dan harga. Jadi semua aturan tentang boleh atau enggak produk ini kita masukkan, itu kita taruh di dalam controller. Jadi ini adalah contoh dari encapsulation di level logika bisnisnya. Nah, setelah itu kita ingin menampilkan data produk ya di dalam bentuk list dari produk kita. Jadi kita lakukan get produk. Jadi kita lakukan return list unmodifiable. Jadi artinya apa? UI hanya bisa membaca listnya saja, tapi tidak bisa merubah isi list. UI hanya bisa baca, tapi kalau mau tambah, hapus, tetap harus lewat yang namanya controller. Jadi ini membuat data kita lebih aman dan terkontrol. Kita sudah siap untuk produk controller. Selanjutnya kita tambahkan folder baru, folder screen. Kita buat tampilan UI. Misalkan namanya product screen. Misalkan product screen titik dar. Pertama kita impor ya. Package Flutter material dar. Nah, kita mau pakai widget bawaan dari Flutter, jadi kita import. Yang kedua, kita import juga product controller. Kita import product controller ya, supaya UI kita bisa komunikasi dengan controller. Jadi UI kita tidak langsung pegang data, tapi harus lewat yang namanya controller tadi, yang ada harga, ada nama. Jadi tidak kita taruh di dalam UI. Nah, kita buat kelas product screen menggunakan stateful widget product screen. Kita buat state di sini final product controller. Tuh kita ke dalam controller product. Jadi ini adalah penghubung antara UI dan data. Kedua, kita tambahkan controller untuk text editing control. Control dari nama controller text editing control. Ketiga, kita copy ini. Jangan lupa kasih titik koma harga. Nah, kenapa controller ini kita kasih underscore? Arti privat dan hanya bisa diakses di dalam kelas yang ini, di dalam kelas ini.
Jadi ini adalah salah satu contoh encapsulation di level UI. Selanjutnya kita override. Jadi kita ingin yang ditampilkan pertama kali init state. Jadi kita buat metodenya. Ketika halaman pertama kali dijalankan, yang dijalankan adalah init state. Super init state ini. Nah, kita isi data awal supaya ada produk yang langsung tampil. Tapi kita pakai underscore controller, bukan add product. Jadi kita tambahkan dulu database. Kita di sini tidak connect database, jadi kita masukkan di sini misalkan laptop. Harganya berapa? Misalkan harganya 20 juta. Misalkan harganya 20 juta. Kita tambahkan satu lagi. Misalkan mouse harganya berapa? Misalkan 150.000. Nah, di sini kita pakai underscore supaya privat di controller. UI tidak bisa mengakses langsung. Ini adalah contoh encapsulation di level logika aplikasi. Sekarang fungsi void, fungsi untuk menambahkan ya. Kita ingin menambahkan produk ya. Produk from form misalkan. Kita ingin menambahkan produk baru berdasarkan input yang dilakukan oleh user atau kita tambahkan nanti di menu kita. Jika kita ingin menambahkan produk baru, final nama controller di text di trim, final harga controller di text di trim. Kita ambil teks dari dua text field ini. Ada nama, ada harga. Lalu kita lakukan trim ya. Trim ini supaya input kita jadi bersih. Selanjutnya kita tambahkan validasi di bawah sini if nama kosong, jika namanya kosong dan harga juga kosong, maka apa yang akan dilakukan? Saya naruh harusnya di sini. Jika namanya kosong, harganya kosong juga, maka yang akan ditampilkan, kita tampilkan scaffold messenger konteks dari konteks tampilkan dalam bentuk snack bar, jadi cons snack bar teks nama dan harga harus diisi Nah, kita lakukan return supaya fungsi berhenti. Nah, cara ini supaya aplikasi kita tidak crash ketika kita running. Ketika namanya kosong, ketika harganya juga kosong, maka dia minta nama dan harga harus diisi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita ubah teks menjadi angka. Final harga double. Jadi kita ingin rubah if harga. Jadi harga di sini harus berupa angka. Jadi kalau parsingnya gagal, misalnya user atau kita nanti mengisinya dalam bentuk huruf, maka terdetek price atau harga 0. Jadi yang akan ditampilkan adalah
kita ingin tampilkan pesan isi harga itu dalam bentuk huruf. Default messenger of konteks tampilkan dalam bentuk show snack bar. Kita tampilkan teksnya apa, harga yang diinput harus berupa angka. Ini kita ganti misalkan price supaya tidak sama. Price semuanya sudah sesuai, nama dan harga harus diisi, harga harus berupa angka. Lakukan return. Selanjutnya kita panggil set state. Dalamnya kita jalankan controller nama dan harga, dan tampilkan price. Terus nama controllernya kita bersihkan. Itu juga dengan controller kita tampilkan juga harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, dengan state ini, jadi state ini fungsinya kita tahu kalau tampilan perlu kita perbarui. Di sini UI tidak dapat mengubah data langsung, semua lewat controller. Itulah prinsip yang kita gunakan enkapsulasian antar layer, harus melewati yang namanya product controller. Lanjut bagian build, di sini UI akan ditampilkan ke layar. Scaffold, pertama kita get panel product. Kita ambil dulu dari controller, kita ambil produknya terlebih dahulu, kita lakukan return dan scaffold. Bar ground color, misalkan colors biru. Kita buat titlenya, kita buat judulnya. Untuk teksnya apa, misalkan encapsulation this product gitu, this product. Seperti biasa kita tambahkan body, kita buat padding, cone insert all, misalkan kita kasih 16, kecil dalam bentuk kolom ya, kita tampilkan dalam bentuk kolom, di bawahnya children. Text field, controllernya apa tadi, nama controller. Dari nama controller kita kasih decoration, ini input decoration, kita kasih namanya, teksnya nama produk. Sudah selesai satu text field. Yang kedua kita copy saja ya, kita copy text fieldnya, harga ya, harga controller, decoration, harga produk. Nah, supaya tidak mepet kita kasih size box ya, antara text field ini kita kasih size box. Kita kasih size box, kita kasih 10. Nah, di bawah sini, jadi ketika kita ingin menginput harga, keyboard di Android kita itu langsung mengeluarkan angka, bukan huruf lagi ya. Kita set di sini supaya lebih mudah. Jadi kita bisa kasih keyboard type, text input type number. Yang akan ditampilkan adalah keyboardnya number. Di bawah ini kita kasih jarak, text fieldnya sudah, kita kasih jarak bisa aja ini, kita kasih jarak 10 supaya lebih rapi. Setelah itu kita buat button, kita klik, berarti dia menambahkan produk dari form yang kita buat. Nah, childnya menampilkan apa, tambah produk. Nah, di sini kita kasih jarak lagi, kita kasih jarak dulu untuk judulnya box 10, atau supaya agak jauh sedikit kita kasih misalkan 20,
lupa kita beri garis supaya lebih bagus. Kita kasih garis, kita set tulisan di bawahnya ya. Kita set tulisan di bawah, lines center left kecil. Nah, tampilkan teks ya. Tampilkan teks. Teksnya adalah daftar produk ya, bukan daftar produk. Kan daftar produk ya. Jangan lupa kasih style ya. Text style, font weight. Kita setnya font weight. Kita pilih bold supaya tulisan daftar produk ini jadi tebal ya. Setelah daftar produk ini kita bold, kita kasih jarak lagi. Kita copy lagi dia. Di sini kita set ini 10. Kita tampilkan dalam bentuk list view builder ya. Tampilkan dalam bentuk list view builder tadi ya. List view builder, mana list view builder? Kita enter. Nah, kita tampilkan item code. Berapa banyak item akan ditampilkan dari produk, dari panjang produk, dari banyak produk tadi. Kontek koma index. Sini kita buka kurung kurawal. Misalkan final di produk tuh index akan dalam bentuk car di dalamnya list style, ada list style. Terus akan title teks dari P ya, P titik nama. Subtitlenya apa? Kita buat subtitlenya, kita ingin menampilkan harga teks, harganya berapa, ini harga ya, harga sekan S kurung P titik harga to string asfix. Asfix 0. Jadi di sini kita coba ambil P nama, P harga, padahal file ini sebelumnya adalah file privat. Kita bisa ambil nilainya karena model ini menyediakan yang namanya getter. Kita sudah lakukan get. Kita kasih titik koma, scaffold juga. Nah, ini sudah selesai untuk product screen. Setelah screen selesai, kita masuk ke Minder. Di Minder yang bawah ini kita hapus. Sini kita import screen product screen ya. Kita ingin tampilkan product screen, kita panggil lewat Minder. Ini kita hapus. Matikan debug, terus kita kasih title ya. Titlenya apa, misalkan simulation demo. Terus kita kasih time data primary swatch ya, color blue misalkan. Nah, yang akan kita tampilkan, apa yang kita tampilkan tadi product screen yang kita import sini. Jadi kita tinggal tampilkan UI-nya ya lewat Minder. Nah, ini sudah selesai. Coba kita jalankan ya, bukan emulator dulu. Kita coba run. Sudah berhasil. Coba isi form misalkan headphone, kita mau nambahkan headphone, harganya misalkan 500.000. Sudah berhasil ditambahkan. Jadi data ini nanti kalau sudah ada database, ini kan masih kita taruh di dalam product controller. Kalau sudah ada database, ini akan masuk ke database, bukan disimpan di UI. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita ngubah isi produk, kita bisa rubah nggak? Tidak bisa ya, jadi nggak bisa kita rubah produk ini, karena produk ini privat dan tidak bisa diakses langsung. Terus kenapa kita nggak biarkan UI ini yang megang semua?
Karena kalau UI atau tampilan ini yang pegang semua data kita, nanti logikanya bisa berantakan. Dengan encapsulation, kita bisa pisahkan tanggung jawab. Jadi ada model untuk menyimpan data, ada controller ya. Ada model ya, ada controller untuk mengatur data, ada screen untuk menampilkan data. Apa yang kita buat dan kita jalankan ini merupakan contoh nyata dari encapsulation di Flutter, dimana di dalam model ada data nama, ada data harga, jadi kita sembunyikan underscore. Dalam product controller kita juga sembunyikan di dalam product underscore product. Semua manipulasi data harus lewat metodenya yang namanya add product dan get product. Sedangkan di product screen kita cuma menampilkan data lewat controller ya, tanpa tahu isi di dalamnya. Di sini kita hanya menampilkan data lewat controller. Jadi encapsulation itu bukan cuma sekedar kasih tanda underscore di variable, tapi bagaimana kita mendesain suatu aplikasi supaya setiap bagian tahu tugasnya masing-masing dan tidak saling bercampur. Nah, dengan desain kayak gini, ada controller, ada model, ada screen, kode kita bisa lebih aman dan gampang untuk kita maintenance, serta kita mengembangkannya juga mudah. Oke, baiklah, itulah pelajaran kita tentang encapsulation baik di Dart ataupun di Flutter. Silahkan pahami, ikuti coding. Sampai di sini dulu video ini. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.